Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ariyanti dari kelas Administrasi Publik A 2019, NIM 19020160035, nomor absen 34. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tim kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wood. Menurut Wood, tim adalah kelompok kecil dari orang yang saling melengkapi skill, di mana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka secara bersama-sama. Yang kedua, menurut Robbins. Menurut Robbins, tim kerja adalah suatu kelompok di mana individu menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa tim kerja itu tidak lain adalah sekelompok kecil orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan serta sasaran bersama dengan menggunakan keterampilan dan pendekatan bersama yang saling melengkapi dengan tanggung jawab yang ditanggung bersama. Jadi, dalam tim kerja, sifat individualsnya itu akan hilang dengan sendirinya karena terdorong oleh semangat kesatuan untuk mencapai tujuan dan sasaran secara bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelompok kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gibson. Menurut Gibson, kelompok adalah kumpulan individu di mana perilaku atau kinerja satu anggota yang dipengaruhi oleh perilaku atau persepsi anggota lainnya. Yang kedua, menurut Robbins. Menurut Robbins, kelompok kerja adalah kelompok dasar yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota yang berkinerja sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kelompok kerja adalah suatu kelompok di mana kesatuan unit dari orang yang berinteraksi, berkontribusi, dan mencapai kesepakatan serta ketidaksepakatan melalui berbagai bentuk interaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tim kerja dan kelompok kerja. Perbedaan tim kerja dan kelompok kerja dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek tujuan, di mana di dalam kelompok kerja memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah kebutuhan informasi, sedangkan tim kerja memiliki tujuan untuk adanya kinerja bersama. Yang kedua, aspek sinergi, di mana di dalam kelompok kerja memiliki sinergi yang netral terkadang negatif, sedangkan tim kerja memiliki sinergi yang positif. Yang ketiga, aspek akuntabilitas, di mana di dalam kelompok kerja memiliki akuntabilitas secara individual, sedangkan tim kerja memiliki akuntabilitas secara individu dan ketergantungan. Yang keempat, aspek keahlian, di mana di dalam kelompok kerja memiliki keahlian yang acak dan bervariasi, sedangkan tim kerja memiliki keahlian yang saling melengkapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe tim kerja. Menurut Robbins, tipe-tipe tim kerja berdasarkan sasarannya dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, tim kerja pemecah masalah atau problem solving merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam upaya memperbaiki produktivitas apakah sudah sesuai dengan kualitas serta kuantitasnya. Adapun karakteristik dari tim kerja ini yaitu di dalam tim ini terdapat 5-12 orang karyawan dari beberapa departemen suatu organisasi. Tingkat kemandirian yang tinggi. Maksudnya di sini apabila suatu masalah telah terselesaikan, maka satu dengan yang lainnya sudah tidak ada hubungannya. Adapun manfaat dari tim kerja ini yaitu mengembangkan sikap rasa ingin tahu dalam memecahkan suatu permasalahan, mengambil keputusan secara objektif dan mandiri, melatih tim kerja agar lebih kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun contoh tim kerja dalam pemecah masalah problem solving ini yaitu misalnya, di dalam sebuah perusahaan konveksi sepatu dituntut untuk meningkatkan kualitas dari sebuah produk, sehingga dibentuk tim yang berisikan karyawan dari beberapa departemen yang diminta untuk memberikan ide-ide serta masukan untuk membuat suatu produk yang lebih berkualitas. Kemudian, hasil dari ide serta masukan karyawan akan diberikan kepada manajer untuk dipilih mana ide yang paling baik. Selanjutnya, bentuk yang kedua, tim kerja pengelolaan diri atau self-managed
merupakan sebuah tim di mana para anggotanya bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mencari solusi dari suatu masalah. Adapun karakteristik dari tim kerja ini yaitu di dalam tim ini terdiri 10-15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Setiap individu memiliki kewenangan atau otoritas. Adanya interaksi langsung antara manajer dengan karyawan. Adapun manfaat dari tim kerja ini yaitu meningkatkan produktivitas, menghasilkan kualitas tenaga kerja dan layanan yang baik, adanya proses pembuatan keputusan yang lebih baik. Adapun contoh tim kerja pengelolaan diri atau self-managed ini yaitu, misalnya, suatu pemilik produk makanan mempunyai cabang di beberapa daerah, di mana setiap cabang ini memiliki satu manajer yang mengelola cabang masing-masing daerah itu, dan pemilik produk makanan itu akan mengontrol setiap manajer yang mengelola cabang produk makanan di beberapa daerah tersebut. Selanjutnya, bentuk yang ketiga, tim kerja lintas fungsi atau cross-fungsional merupakan sebuah tim di mana tenaga kerjanya dari tingkat hierarki yang sama, akan tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Jadi, tim lintas fungsional ini merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi untuk bertukar informasi yang dapat mengembangkan gagasan baru dan memecahkan masalah. Adapun karakteristik dari tim kerja ini yaitu adanya kerjasama dan saling mengetahui apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok, adanya pertukaran informasi dan ide secara terus-menerus, dan berkemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Adapun manfaat dari tim kerja ini yaitu dapat meningkatkan kreativitas serta meningkatkan wawasan tenaga kerja. Adapun contoh tim kerja lintas fungsi atau cross-fungsional ini yaitu, misalnya di Samarinda, teknologi komunikasi semakin maju dengan adanya sinyal 4G untuk pengguna smartphone. Akan tetapi, banyak di daerah desa pelosok di Kalimantan Timur belum semua sinyalnya 4G. Jadi, organisasi tim kerja ini dalam jaringan internet menanyakan bagaimana daerah desa pelosok yang ada di Kalimantan Timur juga memiliki jaringan 4G. Selanjutnya, bentuk yang keempat, tim kerja virtual merupakan tim yang menggunakan teknologi informasi canggih untuk mengikat fisik secara bersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Tim virtual ini mengizinkan orang untuk bergabung secara langsung dengan menggunakan komunikasi langsung seperti jaringan kerja, video konferensi, dan email. Dalam tim virtual ini juga dapat melakukan sesuatu seperti kebutuhan informasi, mengambil keputusan, serta melengkapi tugas lainnya. Adapun karakteristik dalam tim kerja virtual ini yaitu jarak spasial membatasi interaksi tatap muka. Penggunaan komunikasi teknologi merupakan sarana utama untuk menghubungkan anggota tim. Adapun manfaat dari tim kerja virtual ini yaitu dari berbagai negara atau kota bisa mengikuti kerjasama ini dalam konteks memiliki tujuan yang sama, dalam bekerja lebih fleksibel, kemampuan dengan cepat mengumpulkan kelompok yang lebih berbakat untuk memecahkan suatu masalah. Beraneka ragam orang dapat mendorong kreativitas dan inovasi tenaga kerja. Adapun contoh dari tim kerja virtual ini misalnya seperti keadaan sekarang, di mana saat pandemi COVID-19 muncul di Indonesia dalam bidang pendidikan. Biasanya kalau kita kuliah ya di kampus gitu kan. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah membuat kebijakan dengan kuliah secara daring agar tidak terjadinya persebaran virus yang meluas. Dengan kuliah secara daring bisa melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Dari pembelajaran secara virtual ini, di mana mahasiswa memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang efektivitas tim. Menurut Robert Kreitner, dikatakan tim kerja yang efektif apabila memenuhi 3 komponen ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerjasama. Di sini maksudnya, di mana individu dikatakan kerjasama jika upaya-upaya mereka secara sistematis terintegrasi untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana semakin besar integrasinya, semakin besar pula tingkat kerja samanya. Yang kedua, adanya kepercayaan. Di sini, dengan adanya keyakinan timbal balik pada niat dan perilaku orang lain. Yang ketiga, adanya kekompakan. Di sini merupakan sebuah proses di mana sebuah rasa kekamian muncul untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dan motif-motif individual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran kunci tim.
Dalam perkembangan suatu organisasi atau perusahaan, tim sangat berperan penting. Ada 9 peran tim yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencipta. Di sini, orang yang termasuk pencipta adalah orang yang memiliki daya imajinasi yang tinggi dalam menguasai gagasan atau konsep. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki ciri yaitu tidak bergantung pada orang lain, suka bekerja sendiri, memiliki cara dan gaya kerja tersendiri, serta pengaturan waktu menurut mereka sendiri. Yang kedua, promotor. Di sini, orang yang termasuk dalam promotor adalah orang yang senang mengambil gagasan baru dan memperjuangkan kasus, serta mampu menemukan sumber daya untuk mempromosikan gagasannya. Kelemahan orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah kadang tidak sabar dalam mengendalikan keterampilan untuk memastikan bahwa gagasannya benar ditindaklanjuti secara rinci. Yang ketiga, penilai. Di sini, orang yang termasuk dalam penilai adalah individu yang memiliki keterampilan analisis yang kuat, di mana mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan menganalisis suatu hal sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, pengorganisasian. Di sini, orang yang termasuk pengorganisasian adalah individu yang memiliki kemampuan baik dalam menyusun prosedur operasi untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan dan menyelesaikan urusan, di mana di sini di dalam kelompok mereka menentukan tujuan, rancangan, serta mengorganisasikan orang-orang. Yang kelima, penghasil. Di sini, orang yang termasuk penghasil adalah individu yang peduli pada hasil. Peran mereka di sini memfokuskan pada ditaatinya batas waktu dan memastikan bahwa semua komitmen ditindaklanjuti dan mereka bangga akan hasil yang teratur dan sesuai standar. Yang keenam, pengontrol. Di sini, orang yang termasuk pengontrol adalah individu yang sangat memperdulikan penegakan dan penguatan aturan dan prosedur, di mana mereka di sini akan meriksa semua fakta dan angka karena menginginkan semua hal yang lengkap dan sempurna. Selanjutnya, yang ketujuh, pemelihara. Di sini, orang yang termasuk pemelihara adalah orang-orang yang memiliki peran penting karena memberikan kemantapan di dalam suatu tim. Orang-orang dalam kelompok akan selalu membela tim ketika menghadapi orang luar. Yang kedelapan, penasehat. Di sini, orang yang termasuk penasehat adalah individu yang mendengarkan dengan baik dan cenderung tidak menekankan titik pandangnya kepada orang lain. Di sini, mereka akan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan. Yang kesembilan, penaut. Di sini, orang yang termasuk penaut adalah individu yang memahami semua pandangan dan biasanya akan mencoba memahami semua pandangan yang ada. Mereka bertindak sebagai koordinator dan integrator serta membina kerjasama antar anggota tim dan memadukan saran dan aktivitas-aktivitas anggota tim yang berbeda-beda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.